sudah 12 tahun. Saya berasal dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019 saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber, dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe agar selalu mendapatkan konten terbaru, konten dakwah dari kami. Baik ikhwafillah, kali ini tema kita adalah ada wanita cantik yang murtad. Ya, wanita cantik yang murtad ya. Katanya sih pulang umroh, setelah pulang umroh lalu dia murtad. Ada apa kok bisa seperti itu ya? Kok bisa seperti itu? Katanya dari Indramayu. Biasanya sih Indramayu orang ini ya, orang Jawa Barat ya. Jawa Barat itu apa ya? Mohon maaf kalau salah, saya nggak terlalu hafal lokasi di sana. Baik, kalau kita melihat ya cerita dia, katanya habis umroh dia murtad. Otomatis kalau dia pergi umroh dia paham dong tentang soal agama Islam. Ya, kita akan buktikan ya. Baik, kita dengar dulu pengakuan dia, nanti kita akan komentari sama-sama. Baik. Kenalkan, nama saya Susan. Saya berasal dari Indramayu, tapi kebetulan besar di Bandung sudah 12 tahun. Saya berasal dari keluarga Muslim sebelumnya, tapi puji Tuhan sekarang sudah jadi anak Tuhan Yesus. Singkat cerita, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya juga sebelumnya 2019 saya sudah berangkat umroh dan bercadar juga. Kenapa saya ingin ikut Tuhan Yesus? Karena awal mulanya saya itu merasa kayak gak punya hidup damai sejahtera di agama sebelumnya. Mohon maaf karena sebelumnya saya juga taat melakukan ibadah, puasa, tahajud dan seperti orang lain lakukan di agama seberang. Ikhwafillah, ini singkat cerita pada tahun 2019 saya umroh, tahun 19 singkat cerita saya tahajud, singkat cerita saya puasa, singkat cerita saya tidak menemukan tidak tenang dalam hidup, tidak menemukan ketenangan. Ikhwafillah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sering menguji kita. Ya, ini baru ujian seperti itu aja sudah murtad. Ujian seperti itu aja sudah murtad. Rasulullah SAW zaman dulu, bahkan ulama-ulama kita banyak yang dilempari, dibunuh dan sebagainya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah ketika Allah menguji, dalam hadis Rasulullah SAW, ketika orang menguji, Allah Subhanahu wa taala menguji seorang muslim, nah misalkan tidak tenang dalam hidupnya, maka yakin dan percaya bahwa itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Setelah kita sabar menghadapi ujian itu, kita lulus menghadapi ujian itu, barulah kita hidup tenang. Seperti itu. Jadi itu ya, ujian itu bukan membuat kita susah, tapi Allah menguji agar kita menjadi bahagia. Baik, kita lanjut videonya ya. Ya seperti itu ya, itu hanya ujian. Kalau menurut saya sih, ujian itu bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala agar kita setelah itu bisa menjadi bahagia. Baik, kita lanjut. Terus saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya dikasih sakit dulu sama Tuhan, dan mungkin itu proses Tuhan untuk membentuk saya dan merasakan kasih karunia Tuhan sehingga saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya dibentuk. Saya dikasih sakit, tapi saya larinya bukan ke dokter, saya larinya malah ke dukun, ke orang pintar. Saya minta air, doa, segala macam. Dikasih sakit oleh Tuhan, larinya bukan ke dokter, tapi ke dukun. Ini kan kita ketawa ya. Lah sakit tapi bukan ke dokter, tapi larinya ke dukun. Ini mikirnya di mana gitu? Sakit ya ke dokter, om, mbak, tante, ya ini. Larinya ke orang pintar, pantas murtad karena dia nggak mikir gitu. Ini nggak mikir, mau sakit kok malahnya ke orang pintar, ke dukun, bukan ke dokter. Yang ada mah ke dokter dulu, semua segala alternatif, baru tuh terakhir dan sebagainya. Walaupun insya Allah sembuh sih.
Nah, sakit malah ke dukun. Saya sih tidak yakin ya, saya tidak yakin bahwa orang ini dulunya muslim dari awal. Muslimah dari awal. Karena kenapa? Satu pun kata-kata kalimat Allah dari mulutnya nggak ada. Satu pun kalimat Allah, dia tadi cerita pada saat dia muslim. Tapi satu pun kalimat Allah dari mulutnya nggak ada. Saya sih curiga bahwa orang ini kadal, kafir dari lahir. Karena lihat dari cerita dia. Baik, kita lanjutkan ya. Biar kita komentar lagi di akhir. Baik, sakit menarik ya. Dan yang anehnya itu sakit saya itu nggak jelas gitu ya, kayak orang vertigo, tapi 2 bulan berturut-turut saya merasakan sakit. Pada akhirnya mungkin Tuhan kirim seseorang kepada saya, yaitu teman. Dia orang Katolik dan dia cerita kayak gini, coba tolong kamu doa yang kamu mengerti, doa orang Kristen. Dari situ saya ngerasa saya tidak mau agama saya disamakan dengan agama kamu. Agama saya, agama kamu. Di situ saya marah dan nggak tahu kenapa semenjak pas dari situ saya kepikiran gitu. Oh iya ya, karena kan kalau doa orang agama seberang pasti pakai bahasa Arab dan saya tidak mengerti artinya gitu, cuma doa aja. Nah, dari situ saya iseng buka-buka YouTube, lihat kesaksian orang-orang Kristen dan saya penasaran gitu, sehebat inikah Tuhan Yesus? Apakah ini kesaksian palsu atau apa? Saya nggak ngerti. Pada malam itu saya langsung berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya ingin merasakan Tuhan itu nyata. Saya tidak mau cuma lihat kesaksian di YouTube dan saya nggak tahu itu kesaksian dusta atau benar gitu. Tapi aku pengen ngerasain Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya berjanji saya akan ikut Tuhan Yesus. Di sini dia berdoa pada siapa? Lah, orang muslim tidak, kalau berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kayu, kepada Tuhan apa, Tuhan yang lain, itu namanya musyrik. Orang muslim harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya umroh, katanya paham agama ya, dari keluarga muslim yang taat, tapi kok dari mulutnya tidak ada keilmuan ya, pengetahuan Islam yang keluar dari mulutnya. Orang yang berilmu itu tidak mungkin murtad ya. Orang-orang berilmu itu tidak mungkin murtad. Orang yang murtad itu ya biasanya ada dua hal perkara. Yang pertama urusan perut. Ya, kemudian ya seperti ini yang kita contohnya ini ya. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutin. Sekarang menarik ini ya videonya. Ikhwah fillah. Apakah ini kesaksian palsu atau apa? Saya nggak ngerti. Pada malam itu saya langsung berdoa gini, Tuhan, kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya ingin merasakan Tuhan itu nyata. Saya tidak mau cuma lihat kesaksian di YouTube dan saya nggak tahu itu kesaksian dusta atau benar gitu. Tapi aku pengen ngerasain Tuhan itu hadir di dalam hidup saya. Kalau memang Tuhan ada di dalam hidup saya berjanji saya akan ikut Tuhan Yesus. Dari situ besok pagi saya dikasih sembuh, tapi itu saya masih tidak percaya sama Tuhan Yesus karena saya masih berpikir ini suatu kebetulan aja, bukan karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. 1 minggu saya diberi sehat dan saya ngerasa ada yang menggerakkan hati saya, kayak kamu tuh kayak ditagih janji, kamu tuh sudah disembuhkan sama saya, kamu berjanji akan ikut saya. Dari situ saya penasaran dan saya mencari Tuhan sendiri. Saya cari kontak teman saya yang kebetulan waktu itu saya tinggal di Indramayu. Dan pada saat itu saya mau ke Bandung, saya mencari gereja, ada salah satu kontak teman saya yang dia dari Muslim juga, terus dia pindah ke Kristen. Akhirnya saya nanya, Kak, mohon maaf saya mau tanya kalau ibadah orang Kristen itu seperti apa dan di mana gerejanya. Teman saya kaget, bukannya ada udah dicadar, katanya. Kenapa kok nanya gereja Kristen? Aku bilang, Kak, saya pengen mengenal Tuhan Yesus. Dari situ teman saya kaget, wah puji Tuhan ini, tapi kamu harus mengenal dulu ya, kamu nggak boleh langsung dibaptis segala macam. Iya, pada saat itu saya merasa saya masih melakukan banyak dosa dan saya belum siap dibaptis. Pertama kali saya datang ke gereja itu saya di situ nangis dan saya sendirian datang ke gereja nangis, terus saya ngerasa ada damai sejahtera di ibadah orang Kristen ini. Di situ singkat cerita saya masih belum percaya Tuhan Yesus, dalam arti kayak aku pengen
pengen tahu dulu ibadahnya orang Kristen dan masih belum yakin kalau aku mau jadi orang Kristen. Pada akhirnya Tuhan Yesus ngejamah hati saya, dan saya digerakkan hatinya untuk cari tahu lagi lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Saya mengontak Kak Dewi lewat Instagram. Kebetulan saya kenal lama tapi baru sekarang dekat lagi karena saya tahu beliau dari Muslim ke Kristen dan saya penasaran. Pada waktu itu langsung ketemu dan yang Baik, ikhwafillah, itu telah tadi sebuah video ya. Videonya dia merasakan pengakuan dia mau merasakan kehadiran Tuhan secara nyata, kata dia. Itu artinya pas dia saat muslimah, itu pun kalau dia muslimah ya, kita nggak tahu, dia tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak belajar tentang ilmu tauhid. Ya, memang keilmuan nggak ada ya. Sangat sedikit sekali yang dia tahu. Paham ilmu apa yang kita dapat dari cerita Islam dia tadi? Nggak ada. Nah, kalau kita belajar tauhid itu akan kita belajar tentang kewujudan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat 20 wajib ya, sifat wajib. Salah satunya adalah al-wujud, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Kita merasakan bisa bernapas. Alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan, dapat rezeki itu berkat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa keluarga berkat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita bisa menghirup udara sehat, tahajud, apa dan sebagainya. Ketika Anda tahajud, ketika Anda puasa, insya Allah orang yang berilmu akan mengucapkan Alhamdulillah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ini bertolak belakang dengan pernyataan dia, ya. Dia ibadah, rajin tahajud, pergi umroh dan sebagainya, tapi nggak merasakan kehadiran Allah. Benar nggak seperti itu? Jadi masih dipertanyakan ya, kenapa bisa seperti itu. Tentunya kalau kita belajar tauhid akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira seperti itu ya. Jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe. Namun pesan saya sebelum saya tutup ini adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam Al-Qur'an, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu Allah sendiri yang mengatakan itu dalam Al-Qur'an. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.